Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, teman-teman semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dan kita kemudian bisa berbincang hukum lagi. Kasus kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai kasus di mana seseorang melakukan sesuatu yang diharapkan merupakan cegah tangkal kejahatan terhadap dirinya dalam bagian bisnisnya, tetapi kemudian memakan korban, teman-teman semuanya. Ini saya angkat dari kasus yang dalam varia peradilan dibuat dengan judul Awas Ada Strum, Cegah Tangkal Kejahatan. Singkat cerita, ada seseorang yang memiliki bisnis ikan hias. Tetapi dia merasa kesulitan dalam menjalankan bisnisnya karena dia mengalami beberapa kali kehilangan ikan yang dia pelihara. Lalu dengan bermaksud supaya usahanya itu tidak dicuri orang lain atau diganggu orang lain, kemudian dia memiliki gagasan untuk melindungi ikan hias yang dipelihara itu dengan memasang kabel di atas dan di sekeliling kolam ikan tersebut. Kabel tersebut dihubungkan dengan stop kontak di rumahnya. Jadi mulai dari jam 8 malam hingga jam 4 subuh, kabel yang dipasang tersebut dialiri aliran listrik 220 volt garis miring 450 watt. Nah, ternyata setelah itu dipasang memakan korban, teman-teman semuanya. Yaitu ada anak yang kemudian ditemukan dalam keadaan terkena strum dan kemudian berakhir dengan kematian. Nah, pada waktu itu si pelaku ini kemudian didakwakan yaitu pasal primernya yaitu 338 KUH pidana. Subsidiarnya adalah pasal 351 ayat 1 dan 2. Dan lebih subsidiar adalah pasal 359 KUH pidana. Nah, saya akan fokus membahas 3 pasal ini, teman-teman semuanya, yaitu pasal 338, 351 dan 359. Walaupun di sini ada juga yang namanya dakwaan kedua, yaitu pasal 181. Kita akan lihat satu persatu pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Secara perlahan-lahan ya, teman-teman, supaya tidak salah, saya akan juga membacakannya secara langsung dari sumber, yaitu membaca pasal dalam KUH pidana tersebut. Kita lihat dulu pasal 338. Di dalam pasal 338 isinya adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Jadi di sini dikatakan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya adalah 15 tahun, yaitu pada pasal 338 bab 9 bab 19 dengan judul adalah kejahatan terhadap jiwa orang. Yang kedua adalah pasal 351 dan ayat 1 dan ayat 2. Pasal 351 yaitu adalah yang ayat 1 adalah penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Yang kedua adalah jika perbuatan tersebut menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Nah, pasal 359 itu menyebutkan begini, teman-teman semuanya. Mari kita lihat ya. Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun, teman-teman semuanya. Nah, yang menarik adalah pasal 359 ini. Dalam penjelasan disebutkan matinya orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa. Akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa, teman-teman semuanya. Nah, ini mungkin terkait dengan niat awalnya itu memang dia tidak bermaksud untuk membunuh si pelaku pencurian tadi, tetapi ternyata apa yang dia lakukannya mengakibatkan kematian bagi si korban, teman-teman semuanya. Nah, ada juga yaitu ketentuan berdasarkan pasal 181. Nah, dalam pasal 181 ini kaitannya dengan kasus ini karena pada waktu itu memang si pelaku ini setelah menemukan anak yang dalam kondisi mungkin diduga sudah meninggal dunia tersebut, dia punya maksud untuk menyembunyikan mayat tersebut dengan niat untuk dimasukkan ke dalam sungai pada waktu itu. Nah, apa isi pasal 181? Barang siapa mengubur, menyembunyikan
mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian atau kelalaian orang itu, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Demikian teman-teman semuanya, kasus ini kami bahas dengan berdasarkan ketentuan pasal 338, pasal 351 ayat 1 dan 2, pasal 359, dan pasal 181 KUH pidana. Semoga bermanfaat. Dukung kami dengan terus menonton video-video yang ada pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.